Maksudnya Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah pada waktu itu, itulah yang disebut dengan sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Ini hadis Nabi ini. Hadisnya sahih. "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis." Wajib atas kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, sunnah mereka itu wajib diikuti. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gerahammu. Berpegang teguh kamu, gigit dengan gerahammu. Sunnah kan? Sunnah Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin itu ada berapa? Yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, sunnah Rasulullah, kemudian sunnah Khulafa ar-Rasyidin, al-Mahdiyyin, yang selalu dibimbing mereka oleh petunjuk. Menurut para ulama, ada lima orang. Menurut para ulama ada 5 orang. Khulafa ar-Rasyidin itu. Yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk Khulafa Rasyidin. Dimasukkan oleh para ulama Umar bin Abdul Aziz. Kan setelah Ali bin Abi Thalib diambil oleh Muawiyah. Ya kan? Dinasti kejam Muawiyah tuh. 100 tahun lebih membenci Ahlul Bait, membenci keluarga Nabi. Muawiyah tuh membenci keluarga Nabi. Ali bin Abi Thalib tuh dicaci-caci tuh. Syarat sah khutbah. Khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri. Syarat khutbahnya harus mencaci maki Ali bin Abi Thalib pada khutbah kedua. Laknatlah Ali bin Abi Thalib. Masukkan dia ke dalam neraka jahanam. 100 tahun lebih. Itu syarat sah khutbah waktu itu seperti itu. Syukur. Makanya orang kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, setelah sholat orang pulang. Waktu itu. Nggak didengarkan orang khutbah tuh. Karena orang nggak mau mendengar Ali bin Abi Thalib dicaci maki di mimbar tuh. Kalau sholat Jumat tentu terpaksa. Tapi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, setelah sholat, orang pulang lagi. Nggak mau orang mendengar khutbah. Karena nanti mencaci maki Ali. Makanya ada istilah nasibi. Nasibi. Ada istilah nasibi. Nasibi itu orang yang mencaci maki Ali waktu itu. Maka orang yang pro Ali ini ada pula Rafidah. Mereka mencaci maki para sahabat. Ini nasibi ini. Mencaci maki Ali dan keluarganya. Di Syiah itu ada pula Rafidi. Rafidi atau Syiah Rafidah. Mencaci maki para sahabat. Nah gitu pula kan. Tapi yang nasibi ini udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi sekarang. Yang Rafidah tadi itu pun nggak ada juga lagi sekarang. Kecuali sebagian kecil ya, ada yang ekstrim-ekstrim masih ada. Kan nampak sama kita di YouTube tuh, yang ekstrim-ekstrimnya. Caci maki para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Muawiyah, dibikinnya dinasti. Dibunuh-bunuhnya tuh para sahabat-sahabat senior tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas kan nggak mau. Kenapa kamu nggak mau mencaci maki Ali bin Abi Thalib? Gimana saya mencaci makinya? Sementara Rasulullah bersabda, Ali itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana saya mau mencacinya? Pada waktu itu kan, kalau ada perkumpulan-perkumpulan, itu kan datang orang itu berlomba-lomba mencaci maki Ali untuk menjilat ke Muawiyah supaya dapat jabatan. Makanya dalam sejarahnya ada gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf tuh. Itu mau membunuh Sa'ad bin Abi Waqqas tuh. Sahabat Nabi. Mencaci maki Ali, syarat khutbah. Setelah naik Umar bin Abdul Aziz, dirubahnya semua. Yang mencaci maki Ali tadi itu dirubahnya dengan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fasa'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun falazikrullahi akbar. Sampai sekarang. Ya kan? Pas khutbah kan itu kan sekarang kan? Itu Umar bin Abdul Aziz yang merubah tuh. Sebelum dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz, mencaci maki Ali isinya.
Makanya kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah itu apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah waktu itu. Makanya definisi sunnah itu kan perkataan, perbuatan, ketetapan. Karena Rasulullah itu tafsir amaliyah dari Quran. Bagaimana cara mempraktekkan wahyu? Bagaimana cara mempraktekkan Quran? Rasulullah itu yang mempraktekkan. Di Madinah, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya pada waktu itu. Nah, itu sunnah tuh. Muawiyah, sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah. Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Tetapi dia tidak ada di Madinah waktu itu. Istilah sekarangnya dia bukan kader inti Rasulullah. Muawiyah itu masuk Islamnya setelah Futuh Makkah. Enggak bersama-sama dengan Nabi, dia di Madinah waktu itu. Masuk Islamnya kan setelah penaklukan kota Makkah. Masuk Islam Abu Sufyan, masuk Islam Muawiyah, masuk Islam Hindun, ibu Muawiyah. Ibu Muawiyah itu yang membunuh Hamzah. Hamzah itu siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan Nabi Hamzah itu. Jadi Muawiyah ini bukan kader Rasulullah di Madinah. Muawiyah ini masuk Islamnya setelah penaklukan Makkah. Nah, itu makanya perang Amerika Iran sekarang ini, Saudi Arabia berpihak kepada Israel, berpihak kepada Amerika. Diburu-burukannya Iran ini nggak Islam. Irannya orang Majusi. Oh, Irannya penyembah api. Difitnahnya. Padahal Iran itu Republik Islam Iran. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pahamnya paham Syiah. Saudi Arabia pahamnya paham Sunni. Adakah Sunni, adakah Syiah di zaman Nabi dulu? Nggak ada. Istilah Sunni, istilah Syiah zaman Nabi dulu nggak ada. Sunni itu paham, Syiah itu paham. Kita nggak melihat Syiahnya, kita melihat Islamnya. Sampai hari kiamat, Saudi Arabia itu tidak akan pernah memerdekakan Palestina. Karena dia bersekutu dengan Israel. Jadi ditipunya umat Islam seluruh dunia nih. Dulu Iran tuh kerajaan, Saudi kerajaan juga, berkawan orang tuh. Begitu Iran berubah menjadi Republik Islam Iran, ada musuhnya. Takut dia memindah, takut dia nanti rakyat Saudi itu memberontak pula minta Republik Islam Saudi Arabia. Itu aja sebabnya mereka bermusuhan. Dijelek-jelekkannya Iran, dibilangnya Majusi, dibilangnya penyembah api. Dulu iya dulu. Sekarang Republik Islam Iran. Orang-orang soleh. Sistemnya sistem khilafah. Ayatullah tuh. Sistem khilafah. Orang-orang soleh isinya. Makanya berlaku ayat Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berlaku bagi Iran. Golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, kan? Pucat Amerika sekarang tuh. Karena yang dilawannya itu Republik Islam. Yang dijelek-jelekkan oleh Saudi. Karena mereka mengikuti sunnah Muawiyah, kerajaan. Bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tetapi bukan kader Nabi di Madinah pada waktu itu. Kalau sahabat Nabi yang dikader oleh Rasulullah SAW di Madinah itu dipuji oleh Allah. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Nah, raja-raja Arab itu mengikuti sunnahnya Muawiyah. Kejam tuh. Kejam. Muawiyah saja yang jaraknya termasuk sahabat kejam kepada sahabat sendiri. Bayangkan aja sekarang betapa kejamnya tuh raja-raja Arab tuh. Mengibarkan bendera Palestina saja nggak boleh di Arab Saudi, tangkap langsung. Kejam dia ke rakyatnya, berkasih sayang dia sama orang kafir, sama Amerika, sama Israel. Kerajaannya nih bukan rakyatnya. Nah kan berbahaya tuh kan. Berpihak ke Israel dia. Berpihak ke Amerika. Kita mengumpulkan dana 1.000, 2.000 untuk Palestina karena Palestina dibombardir oleh Israel. Biaya Israel membombardir Palestina itu dari Saudi. Dari Saudi biayanya. Nah, jadi meleset tuh. Raja-raja Saudi itu meleset tuh. Tentu lebih meleset lagi ulama-ulama Saudi itu. Bid'ah katanya. Bid'ah kepala bapak kau. Gitu kan?
Jadi orang kafir semuanya nih yang ngatur nih. Dulu kita tidak tahu, percaya kita. Khilafah Islamiyah itu seperti apa? Khilafah Islam itu sekarang ini hanya dua, dipraktekkan oleh Republik Islam Iran satu, dipraktekkan oleh Amerika. Amerika tuh seperti itulah khilafah tuh. Yang umat Islam dilarang, jangan bicara khilafah, jangan bicara. Khilafah tuh seperti Amerika tuh khilafah tuh. Donald Trump tuh khalifahnya. United States, negara tuh satu. 53 negara. Presidennya Donald Trump. Khilafah itu seperti itu. Kanada akan saya caplok katanya. Jadi provinsi yang ke-54. Kata siapa? Kata Khalifah Donald Trump. Tapi khalifah kafir. Khalifah kafir. Umat Islam itu seperti itu. Seperti itu harusnya. Tapi orang kafir kan nggak mau. Orang kafir nggak mau dia umat Islam ini kuat. Mayoritas umat Islam ini Sunni. Tapi ada Syiah mempraktekkan ajaran Allah dan Rasulnya. Dimusuhi, dikucilkan. Udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun mereka dikucilkan. Mereka bukan orang Arab, mereka orang Persia. Memang dari dulu mereka dikucilkan tuh Persia tuh, karena dia bukan orang Arab. Padahal Rasulullah SAW memuji orang Persia. Kalau saya bukan orang Quraisy, saya ini orang Persia. Hadisnya sahih. Di Persianya saya ingin dari Asfahan. Hadisnya sahih. Dipuji-puji oleh Rasulullah Persia tuh. Dikucilkan oleh Saudi Arabia sekarang nih. Negaranya kaya raya, berpoya-poya dia. Dibantunya Israel, dibantunya Amerika. Umat Islam seluruh dunia ditipunya. Orang kafir lawan orang kafir katanya. Orang kafir lawan orang kafir katanya. Amerika kafir, Iran kafir. Padahal Iran tuh bagaimana supaya Saudi itu jangan dijajah oleh Israel. Tentara-tentara Israel itu di sininya ada peta. Itu sampai Mesir, sampai Makkah, sampai Madinah wilayahnya. Satu-satunya yang menghalangi mereka Iran. Jadi perang Amerika Israel melawan Iran ini mewakili Arab dan umat Islam sebetulnya. Kalau dibiarkan saja, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa sudah diambilnya. Nanti Ka'bah lagi, Masjid Nabawi diambil sama Israel itu lagi. Nah, jadi meleset tuh orang-orang Arab tuh. Kerajaan-kerajaan Arab tuh, raja-raja Arab tuh. Orang khalifah, ada bikin kerajaan. Boleh aja sama Amerika tuh. Karena jadi sapi perahnya kan, sapi perahnya. Padahal Amerika sama Barat tuh kan inginnya demokrasi. Tidak boleh, nggak ada, harus negara demokrasi. Tapi khusus untuk mereka ini boleh. Melawan Republik Islam Iran. Di Amerika tuh itulah khilafah tuh. Khalifah tuh seperti itu. Bagak Donald Trump tuh kan. Ini pulau ini apa namanya tuh? Greenland. Mau kami ambil. Oh nggak mau, kami beli. Mau dibeli negara orang. Venezuela ditangkapnya, Kanada diancamnya, Kuba diancamnya. Nah, khalifah itu seperti itu. Kuat dia khalifah. Oleh sebab itu yang sunnah tadi itu. Sunnah itu. Wah, ini yang maksud sunnah itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terputus, dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Itulah sunnah tuh. Di masa Umar bin Abdul Aziz tuh, petugas Baitul Mal tuh keliling kampung. Siapa yang mau menikah? Siapa yang punya utang? Membludak Baitul Mal, nggak ada yang mau menerima lagi. Masyarakatnya makmur. Saking makmurnya, kambing sama serigala tuh nggak bermusuhan, berteman dia. Kan bunyi dongeng kan? Tapi faktanya seperti itu, saking makmurnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, dibukakan barokah. Payah orang. Ini uang mau dibagikan kepada siapa nih? Uang nih. Keliling-keliling petugasnya. Siapa yang punya utang? Siapa yang mau menikah? Ini ada uang. Nggak ada yang mau. Bukan karena dia nggak mau, karena dia udah cukup juga. Itu terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Di Indonesia bisa seperti itu. Negara kaya raya Indonesia nih. Minyaknya banyak, nikelnya banyak, tambangnya banyak. Bisa. Tapi kan enggak. Korupsi. Jadi bayar gaji pegawai, pajak kita inilah. Bayar gaji pegawai itu. Harusnya dari tambang-tambang tadi itu tuh kan, pajak ya juga. Ini
Kalau kita lihat para pakar-pakar di TV itu kan, katanya 80% dari pajak. Dari pajak kita ngopi itu. Kopi itu kan berapalah harga kopi ini? Harusnya 5.000 jadi 18.000 pajak. Untuk membiayai negara ini dari pajak. Harusnya membiayai negara Republik Indonesia ini dari hasil bumi ini. Harusnya. Nah, siapa yang bisa? Yang bisa Pak Prabowo. Yang bisa Pak Prabowo. Siapa yang ikhlas memimpin negara Republik Indonesia ini? Gus, kata wartawan kepada Gus Dur. Kata Gus Dur, yang paling ikhlas, yang paling mantap memimpin Republik Indonesia, Prabowo. Kenapa MBG ini triliunan nih per hari? Dijawab oleh Prabowo, tidak apa-apa daripada dikorupsi, lebih bagus untuk rakyat saya. Mantap Prabowo nih. Ya kan? Mantap lah Prabowo. mantap Prabowo nih kan. Daripada dikorupsi orang, lebih baguslah saya kasih ke rakyat saya. Jadi siapa yang mengurus Badan Gizi Nasional nih? Diangkatnya yang paling mantap. Mantap Bapak tuh. Dikasih tanda jasa. Begitu dikasih tanda jasa, langsung ditangkap KPK. Itu bukan salahnya Pak Prabowo, salah Bapak Botak tuh. Mana tahu Prabowo si Botak ini seperti itu kan? Jadi stres juga tuh Pak Prabowo tuh. Stres juga Pak Prabowo tuh. Anggota-anggota dia hatinya A, mulutnya B, perbuatannya C. Itulah si Botak tadi contohnya. Stres juga tuh. Di hadapan Pak Prabowo, siap Pak, semangat Pak Prabowo nih kan. Nah ternyata dia korupsi. Nah berarti kan si Botak nih hatinya A, mulutnya B, perbuatannya C. Gitu. Siapa? Si Botak. Nah, tapi nggak ada hubungannya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mana tahu dia, langsung dicopot oleh Pak Prabowo. Jadi seperti itu sunnah tuh seperti itu. Sunnah ya. Pokoknya sunnah tuh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah dilanjutkan oleh khalifah-khalifah yang 4 tuh. Tapi punya hadisnya Khalifah Rasyidin yang dapat petunjuk. Berarti ditambah satu lagi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sunnah yang diikuti tadi, wajib atas kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, khalifah-khalifah setelahku yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah Umar bin Abdul Aziz. Itulah sunnah yang harus diikuti. Kalau definisinya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, definisinya. Tetapi gampangnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah dan para sahabatnya, apa yang dilakukannya itu, itulah sunnah. Nah, harus paham itu dulu, sunnah. Terus hadis apa? Bedanya dengan hadis? Hadis riwayat tentang sunnah. Jadi hadis-hadis itu cerita-cerita tentang sunnah. Atau catatan-catatan tentang sunnah. Makanya dia riwayat. Ada yang sahih, ada yang enggak. Namanya riwayat. Pada suatu ketika, pergilah si kancil ini. Kan riwayat tuh. Cerita kancil sama harimau. Itu kan riwayat, hikayat. Hadis-hadis tuh atau sirah Rasulullah SAW tuh itu kan perjalanan tentang sunnah tadi. Riwayat cerita-cerita tentang sunnah Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Riwayat-riwayat tentang mereka itulah yang disebut dengan hadis. Berarti ada beda antara sunnah dan hadis. Kalau sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dilanjutkan Khulafah Rasyidin. Hadis, cerita-cerita tentang itu, tentang kejadian itu, tentang sejarah itu, tentang sunnah. Beda, nggak sama kan? Nah terus bagaimana dengan orang yang dapat hadis, diamalkannya, seakan-akan dia sudah mengamalkan sunnah? Nggak ada urusan. Ada hadis nih, seakan-akan dia sudah mengamalkan sunnah. Sunnah itu di Madinah. Rasulullah pemimpinnya. Ada piagam Madinah. Siapa yang hidup di Madinah pada waktu itu? Majmu'. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada Muhajirin, ada Ansor. Jadi sudah berapa ribu tahun umat Islam meninggalkan sunnah. Padahal harus digigit dengan gigi geraham. Untuk membangun peradaban. Supaya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Apabila kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah.
untuk membangun kejayaan, untuk membangun peradaban Islam itu harus kembali kepada Quran. Kalau sekarang itu umat Islam hina, seperti buih. Kalau dulu, di zaman orang berpegang dengan sunnah deh, ilmuwan itu dari Islam semua. Nah, oleh sebab itu, ini makanya kita perlu nih mengetahui. Perlu tadabbur nih itu maksudnya. Perlu tadabbur nih supaya kita kembali kepada wahyu, kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran.